ketemu lagi di channel Awal Asik Mancing ya guys. Oke, kali ini saya nggak mancing ya. Jadi kali ini saya ingin mereview satu reel yang tentunya baru ya. Ya, berhubung juga ini masih keadaan new normal ya. Jadi sekaligus saya mereview reel ini. Oh iya, kebetulan juga ini masih dalam bulan Syawal ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin bagi seluruh rekan angler tentunya di Aceh, kemudian ya di seluruh Nusantara maupun di mancanegara ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton beberapa video-video saya, video mancing saya maupun video review ataupun tips-tips seputar memancing ya guys, walaupun tidak begitu banyak ya. Oke, jadi kali ini saya ingin mereview reel yang telah kalian lihat sebelum pembukaan tadi ya. Jadi langsung saja kita lihat reel Shimano Sienna 1000. Nah, di sini sudah ada kotak Shimano Sienna ya. Kotak Shimano Sienna seri 1000. Oke. Langsung saja kita membukanya, masalah lama karena reel ini sudah keluar di tahun 2016 ya guys. Dan harga yang saya beli ini sekitar 450 sampai 400, dan saya mendapatkannya dengan harga 400 secara offline ya, tidak beli online. Mungkin kalau kita beli online juga ada cas dari pengiriman paketnya ya, bisa jadi sampai harga 420-an kalau di online shopping ya. Oke guys, waduh keras sekali. Nah, kita paskan ini dulu. Oke, di sini ada reel dan juga saya sudah menggulungkan benang mereknya nanti ya, kita akan jelaskan. Oke, sudah saya gulungkan benang ke spool Sienna-nya. Oke, di sini juga ada beberapa kertas ya. Sini ada kertas garansi tentunya. Nah, garansi PT Aneka Raya Pancing. Oke, distributor resmi Shimano Indonesia di Jakarta. Oke. Nah, di sini kita bisa klaim garansinya ya guys. Ini belum pernah saya pakai karena memang masih baru. Nah, belum mengalami kerusakan yang signifikan ya guys. Nah, kita sampingkan dulu kotaknya. Kemudian, nah, ini di sini. Ini yang paling penting kalian harus lihat ya. Komponen-komponen dari Shimano Sienna. Nah, di sini ada beberapa item dalam komponen Shimano ini. Di sini ada sekitar 58 komponen ya. Nah, di sini ada drag washer, spool washer, screw. Nah, screw itu ya apa? Baut ya. Ball bearing, ball spring guide. Nah, banyak kali ada key washer, ada body di situ, ada drive gear bushing, ya, bushing ya, drive gear bushing, dan ada pinion gear bushing. Oke, kita jelaskan sedikit mengenai Shimano ini dan mengapa saya membelinya. Nah, di sini saya sudah mengalami beberapa kendala dari membeli reel tentunya ya, katrol istilahnya. Saya terlampau membeli barang-barang yang murah, namun kualitasnya ya sesuai dengan harga tentunya ya. Ini harganya juga lumayan mahal tapi terjangkau, cuman kualitasnya tuh udah oke punya, karena memang Shimano ini siapa nggak kenal ya merek Shimano ini ya. Jadi akhirnya alhamdulillah tercapai juga untuk membeli reel yang bermerek atau brand dari Shimano. Oke, sini saya akan memperlihatkan reel-reel yang sudah saya pakai sebelumnya. Ini reel yang sebelumnya saya review, ada nanti bisa cek video saya sebelumnya mengenai review reel ini ya. Kemudian ada reel pertama saya untuk mencoba memancing gaya UL ini, atau menggunakan reel ya, reel murah ya juga ya. Memang ya gak begitu sempurna dibandingkan
reel Shimano Sienna ini seri 1000. Yang membedakannya juga ini ukurannya 800 dan ini serinya 1000. Ini seri 800, ini seri 1000. Nah, bisa dilihat memang sedikit kecil yang pertama saya beli ya, dibandingkan dengan ini, dan lebih ringan reel yang seri 800 tentunya ya. Ini sekitar beratnya 180 gram, sedangkan ini beratnya sekitar 210 gram ya, seperti Shimano Sienna ini. Oke. Jadi kalian harus cermati dulu komponen-komponen sebelum membongkar reel ini ketika kalian akan mereparasinya ataupun membersihkannya ya dari karatan atau yang jadi memang di saat kita pulang dari memancing ngoyor atau berendam istilahnya, ini seringkali kita mengabaikan untuk mencucinya. Jadi akibatnya memang ini nggak akan berputar lagi ya, akan berputar lagi akibat bearingnya sudah karatan. Memang bearingnya tidak sesuai dengan bearing Shimano ini, memang berbeda. Bearing Shimano lebih awet dan mempunyai teknologi yang lebih baik dibanding brand-brand lainnya. Oke guys, baiklah, kita lihat lagi apa gerangan yang satunya lagi. Jadi di sini menjelaskan bagaimana mengoperasikan reel ini, baik dalam menjaganya, membersihkannya juga. Di sini ada instruksi-instruksi yang diberikan dari kertas ini ya. Ini sangat penting, dan juga yang satunya lagi juga penting. Baiklah, ya ini salah satu referensi dari kawan saya untuk membeli reel ini ya. Kawan saya juga telah menggunakannya, telah diuji sebelumnya sama Iqbal ya, dari channel Go Fishing Aceh ya. Dia menyarankan untuk membeli reel yang berkualitas, harganya tinggi dibandingkan pembelian sebelumnya, dan juga tentunya lebih awet ya. Ya, sebelumnya dia membeli seri 2500 dengan harga sekitar 450-an ataupun 500-an, begitulah di masa baru-baru keluar Shimano Sienna ini. Nah, jadi sekarang memang udah ngetren mancing ultralight. Jadi dan saya pun sudah sangat tertarik sekali memancing model ultralight ini, dan akhirnya reel Shimano Sienna ini kita beli ya. Nah, di sini reel Shimano Sienna ini tidak dijelaskan tampungan dari spool ini. Nah, dan sini saya sudah mencoba menggulungkan salah satu benang, dan benang itu adalah merek Dura King Sensation yang berdiameter 0,8 ya. PE 0,8 yang berdiameter 0,14 mm. Nah, kekuatan dari benang ini sekitar 19 lbs ya. Ya, sekitar berapa kilogram ya? Sekitar 12 kilograman lah. Tapi untuk UL nih sudah sangat kuat nih untuk mancing UL, karena memang UL sendiri ikannya tergolong kecil, menggunakan piranti-piranti yang lebih ringan tentunya, yang memudahkan kita untuk memancing ultralight. Nah, begitu. Jadi saya menggunakan ini merek Dura King Sensation 0,8 berdiameter 0,14 ya, dan ini tidak multicolor ya. Ini warnanya satu warna abu-abu ya, cocok juga dengan spool dari Shimano Sienna ini. Oke, di sini spoolnya garikannya seperti ini terdengar. Oke, kemudian maksimal drag dari knobnya ini sekitar 7 lb atau setara dengan 3 kilo, lebih kurang 3 kg max dragnya. Kemudian dia Shimano Sienna ini memiliki 2 ball bearing ya, 1 plus 1 ball bearing ya. Oke, kita lihat dari knob drag washernya, knob dragnya. Oke,
Seperti ini terlihat. Ini masih menggunakan ini masih tidak menggunakan shieldnya ya dari knob dragnya. Dan ini ada komponen dalamnya, komponen drag washernya dari dalam spool, dan masih menggunakan clicker yang model lama ya. Dan ini masih bisa di upgrade sendiri, bisa lebih nyaring. Nah, di sini kenapa bearingnya terlalu rendah? Jadi setelah saya baca-baca juga sebelumnya, dan juga saya melihat video dari Denny Nakdalung tuh, komponen-komponen dari Shimano Sienna ini sangat minimalis lah, sangat minimalis, dan juga membuat Shimano Sienna ini lebih murah dan terjangkau, walaupun kualitasnya itu sudah diakui ya bagi piranti memancing. Oke, nggak perlu banyak-banyak saya menjelaskan mengenai Shimano Sienna ini, dan saya pun nggak pandai dan lihai menjelaskannya ya. Oke, apalagi kita mau melihat bagian komponen dalam, tapi sepertinya terlalu rumit ya untuk membongkarnya dan juga akan lama-lama durasi. Jadi langsung pantau saja channel Denny Nakdalung. Di situ ada cara memasang, kalau nggak salah, cara memasang reel Shimano Sienna seri 1000 FE ini. Oke. Oh ya, ini ada tambahan sedikit. Di sini rupanya dalam kotak spool ini kita bisa menggunakannya sebagai tampungan alat-alat pancing kita ya guys. Jadi jangan kalian buang ya. Ini bisa kalian gunakan untuk meletakkan alat-alat pancing, baik itu mata kail, mata pancing, ataupun froggy ukuran kecil bisa, ataupun kekili juga bisa juga nih, kili-kili ya, swivel. Kemudian bisa kalian letakkan sebagian snap di sini. Jadi ini sangat membantu ruang meletakkan alat-alat pancing kalian. Baiklah, sekian dari review saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, ini hanya sekedar informasi bagi kawan-kawan yang ingin memulai memancing ya tentunya. Dan semoga kalian bisa memilih piranti yang berkualitas tentunya, dan juga budget yang cukup rendah. Jangan terlalu rendah budget namun kualitasnya abal-abal guys. Itu sudah saya alami sebelumnya, jadi semoga kalian tidak mengalaminya waktu kalian memancing pemula ya, bagi model ultralight ataupun land base ya. Mancing land base menggunakan ya, ketika percikan-percikan air itu rentan sekali kalau tidak kita rawat, kita cuci, kita bersihkan, kita reparasi, kita perbaiki. Itu akan mengakibatkan peralatan pancing kita mudah karatan. Oke, jadi sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat juga, dan salam asik mancing.